Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang produk GMO berupa jagung biti. Jadi latar belakangnya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok yang diproduksi kedua terbanyak di Indonesia setelah padi. Nah, tapi salah satu tantangan dalam produksi jagung adalah serangan hama. Seperti pada tahun 2019, di mana terjadi kegagalan panen akibat adanya serangan hama ulat gerayak atau Spodoptera frugiperida di daerah Lampung dan Jawa Barat. Setelah itu, serangan hama ini juga terjadi di Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Jawa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang besar. Karena itu, pemakaian insektisida menjadi pilihan bagi para petani. Namun, pada kenyataannya penggunaan insektisida juga memiliki berbagai kekurangan. Nah, salah satu produk GMO yaitu jagung biti atau biti corn mulai dipasarkan ke khalayak bebas dengan harapan akan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah hama ini. Gen dari jagung biti telah dimodifikasi secara genetik sehingga memiliki sifat tahan terhadap serangan hama tertentu. Secara teori, jagung biti merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan alami dalam mengatasi masalah hama. Namun hal ini belum berarti bahwa jagung biti dapat menjadi solusi permanen bagi masalah hama yang terjadi. Tujuan penulisan yang pertama adalah menjelaskan dan memaparkan informasi mengenai jagung biti. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan keterbatasan dari jagung biti. Dan yang terakhir, menjelaskan potensi dari penerapan jagung biti di Indonesia. Kemudian, biti corn atau jagung biti adalah tanaman jagung yang telah dimodifikasi secara genetik sehingga mengandung gen biti yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis atau disebut bakteri biti. Karakteristik utama dari jagung biti adalah mengandung toksin biti yang bersifat racun sehingga memiliki ketahanan alami terhadap jenis hama berupa kelompok Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, dan nematode. Pada bakteri biti, ditemukan kristal yang terletak di sekitar endospora dari bakteri tersebut, yang disebut dengan racun biti atau toksin Cray. Toksin Cray adalah suatu jenis protein yang terbentuk pada fase sporulasi dari bakteri biti yang bersifat racun bagi hama tertentu. Selain toksin Cray, jagung biti pada umumnya juga mengandung toksin VIP atau Vegetative Insecticidal Proteins yang merupakan protein yang dihasilkan oleh beberapa varietas biti pada masa vegetatif. Selain itu, beberapa varietas biti juga memproduksi protein sitolitik beracun yang ditamakan dengan toksin SIT. Toksin SIT ini bersifat efektif terhadap hama dari kelompok Diptera dan Coleoptera. Toksin Cray yang terkandung dalam jagung biti hanya bersifat fatal pada serangga yang mempunyai reseptor pada sel epitel usus. Ketika suatu hama mengonsumsi jagung biti, toksin Cray yang terkandung di dalamnya akan diaktifkan oleh enzim proteolitik yang ada di usus serangga pada pH 8-10. Kemudian toksin Cray yang telah aktif akan menembus membran peritrofik dan mengikat reseptor pada sel epitel usus hama. Selanjutnya, sel akan membengkak dan terjadi lisis, sehingga sel terpisah dari membran epitel pada usus. Hal ini menyebabkan cairan lambung yang bersifat basa masuk ke hemosol dan menyebabkan pH pada hemolimfa naik, sehingga pada akhirnya terjadi kelumpuhan dan menyebabkan kematian. Selain itu, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa bakteri E. coli dan Enterobacter yang beradab alami pada usus juga menembus hemosol sehingga menyebabkan sepsis pada hemolimfa. Jagung biti diperoleh dengan modifikasi genetik. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan menemukan gen yang menentukan sifat tertentu. Dalam hal ini, gen yang dimaksud adalah gen penghasil racun yang ditemukan pada biti. Selain mengidentifikasi, gen tersebut juga dipelajari lebih lanjut mengenai efek lain yang dapat ditimbulkan atau hubungan gen tersebut dengan gen lainnya. Kemudian, tahapan berikutnya adalah merancang gen yang akan disisipkan dengan isolasi, cloning, dan akhirnya gen dimodifikasi sebelum disisipkan ke DNA tanaman jagung. Kemudian adalah tahapan penyisipan gen. Ada dua metode umum, yaitu metode gene gun dan agrobakterium. Pada metode agrobakterium,
melibatkan Agrobacterium thumbofasciens yang dapat menginfeksi sel tanaman dengan bagian dari DNA-nya dan dapat meningkatkan populasi bakteri tersebut. Kemudian setelah beberapa sampel tanaman berhasil disisipkan, sebagian jaringan akan diuji dalam medium yang mengandung antibiotik untuk memastikan ada tidaknya sifat gen yang dikendaki. Setelah itu, jaringan yang berhasil hidup dalam medium tersebut nantinya akan dikulturkan dalam medium lain yang kaya akan nutrisi. Selanjutnya, keunggulan dan manfaat dari jagung biti. Keunggulan yang utama adalah memiliki ketahanan alami terhadap hama, sehingga mampu mengontrol serangan hama pada tanaman jagung tanpa perlu menggunakan insektisida dari luar. Hal ini telah terbukti di daerah Afrika Selatan, di mana terjadi penurunan sebanyak 7% dari serangan hama yang disebabkan oleh C. partellus dan B. fusca. Kemudian kelebihan lainnya adalah jagung biti dapat membunuh hama yang sebelumnya sulit dibasmi oleh semprotan karena tidak mencapai bagian dalam pada tumbuhan jagung, seperti hama European corn borer atau ECB. Selain itu, menurunnya invasi hama juga menyebabkan terjadinya kenaikan pada produksi jagung dan memberikan keuntungan lebih banyak bagi petani. Hal ini sudah terjadi di Filipina, di mana terdapat peningkatan sebesar 90%, dan di Amerika Serikat meningkat dari 12 juta USD menjadi 89 juta USD, dan juga di Spanyol. Kemudian, dengan adanya penerapan jagung biti, juga menurunkan pemakaian insektisida buatan. Insektisida buatan seringkali dapat menyebabkan polusi dan masalah kesehatan, di mana senyawa yang terkandung di dalamnya dapat terkumpul pada jaringan tubuh dan dapat bersifat berbahaya bagi manusia jika tidak ditangani dengan benar. Nah, selain mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh insektisida buatan ini, jagung biti juga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk tetangga yang menguntungkan. Dan di Amerika Serikat juga terjadi penurunan sebesar 28% pada penggunaan insektisida dan pengurangan sebanyak 2 juta ton insektisida. Selain itu, penerapan jagung biti juga dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk beli insektisida buatan, di mana dapat berkurang sebesar 2 US dollar setiap hektarnya jika dibandingkan dengan jagung biasa. Dan menurut data, para petani yang menggunakan bibit jagung biti mendapatkan lebih banyak penghasilan dibandingkan petani dengan jagung konvensional. Protein yang spesifik, protein yang dihasilkan oleh jagung biti bersifat spesifik dan hanya menyerang kelompok hama tertentu yang merugikan. Pada bakteri tanah, fungi, protozoa, algae, cacing, dan serangga. Bagian besar dari kryptosin yang diproduksi oleh tanaman biti akan terdegradasi oleh tanah dalam beberapa hari. Jadi ini ada pada serangga non-target, terus pada mamalia dan manusia. Dalam jumlah normal, racun biti tidak memiliki efek pada serangga non-target, hewan lain seperti mamalia dan manusia. Berikutnya ada pada pencernaan manusia. Keberadaan racun biti pada cairan pencernaan di tubuh manusia tidak stabil dan akan terdegradasi setelah 7 menit. Penurunan mikotoksin, ini tanaman jagung biti yang memiliki lebih sedikit kandungan mikotoksinnya. Mikotoksin sendiri adalah nyawa yang bersifat karsinogenik bagi tubuh manusia yang berasal dari infeksi jamur yang menyerang lubang-lubang kecil pada tanaman. Dengan berkurangnya hama akibat racun biti, maka kemungkinan bagi jamur untuk menyerang dan menginfeksi jagung semakin kecil. Penggunaan jagung biti juga dapat memperbaiki kesehatan masyarakat di negara berkembang, di mana banyak terjadi kasus malnutrisi dan penyakit akibat mikotoksin yang terkonsumsi. Nah, sini ada munculnya kekebalan. Ditemukannya spesies hama baru ya, hama S. frugiperda terhadap racun Cry1F dari jagung biti di Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya penarikan jagung biti dari pasaran. Jadi solusinya melibatkan lebih dari satu jenis racun biti pada jagung biti. Ketika satu hama mempunyai kekebalan terhadap racun tertentu, maka kemungkinan besar hama tersebut tidak mempunyai kekebalan terhadap jenis racun yang lain, sehingga hama masih dapat terbasmi. Gen flow. Sini gen flow itu gen biti yang ada pada jagung transgenik biti ditakutkan akan memasuki gen jagung liar yang tidak memiliki gen tersebut melalui perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat pada mengurangnya biodiversitas pada tanaman jagung dan kerugian pada petani. Ini ada aplikasi dalam kondisi nyata. Ini ada jagung biti yang diterapkan di berbagai negara-negara. Di sini ada contoh Afrika Selatan. Jagung biti ini mampu menekan serangan hama C. partellus hingga sebesar 70% dan B. fusca sebesar 68%. Di Argentina pada tahun 2005 terdapat 2,8 juta hektar luas jagung transgenik, di mana seluas 1,7 hektar merupakan ladang jagung biti. Lalu di Spanyol dan Portugal juga. Di Spanyol penanaman jagung biti terbukti keuntungan pada produksi jagung dan mengurangi penggunaan insektisida buatan. Di
Di Portugal terjadi peningkatan ladang jagung menjadi 1.264 hektar. Terus ini ada potensi di Indonesia-nya. Jadi jagung sendiri itu merupakan salah satu jagung terbesar penghasil di Indonesia, yaitu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sini masalah yang ada, jadi pada tahun 2021 Kabupaten Tuban masih mengalami serangan hama Lepidoptera ulat belayak dan tingkat invasinya bisa mencapai 58%. S2JPRD juga menyerang daerah Bogor hingga 60%, dan hama ini mempunyai kekebalan terhadap racun. Solusi yang ditawarkan yaitu memproduksi berbagai jenis racun biji yang berbeda dalam satu jenis tanaman. Pengalamannya, Indonesia sudah pernah menerapkan tanaman transgenik berupa kapas biti di Sulawesi dari tahun 2001 sampai 2002. Setelah kapas biti dihentikan, produksi kapas di Indonesia cenderung masih rendah. Pada India dan Filipina, penerapan tanaman transgenik biti meningkatkan produksi hasil panen dan mengurangi serangan hama. Jadi kesimpulannya itu, jagung biti itu menjadi salah satu tanaman transgenik yang memanfaatkan gen dari bakteri biti. Jagung biti ini dapat mengurangi biaya yang digunakan untuk insektisida, lebih ramah lingkungan, dan tentunya aman. Penerapan jagung ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Namun jagung biti juga mempunyai beberapa kekurangan, seperti adanya aliran gen dan munculnya kekebalan hama sering berjalannya waktu. Sekian dan terima kasih.